Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang kami hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufirotul Hamdiah MPD, dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah retorika Bapak Ilzamul Hikam MPD, juga semua teman-teman Tadris Bahasa Indonesia yang kami sayangi dan kami banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian komunikasi. Mari kita simak bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian komunikator. Mengetahui baik buruknya kepribadian seorang komunikator merujuk pada kemampuan untuk menilai karakteristik dan sifat-sifat yang dimiliki oleh individu yang berperan sebagai pengirim pesan dalam suatu interaksi. Kepribadian ini menjadi faktor penting dalam menentukan seberapa efektif pesan yang disampaikan serta bagaimana hubungan antara komunikator dan komunikan terbentuk dan berkembang. Seorang komunikator dengan kepribadian yang baik tidak hanya mampu menyampaikan informasi yang jelas, tetapi juga dapat membangun kepercayaan, menciptakan rasa nyaman, dan mempengaruhi audiens secara positif. Sebaliknya, komunikator dengan karakter buruk cenderung memicu kesalahpahaman, ketidakpercayaan, atau bahkan konflik. Aspek-aspek kepribadian komunikator antara lain ada 4. Yang pertama adalah kredibilitas, yang kedua kemampuan komunikasi, yang ketiga empati, dan yang keempat ada etika komunikasi. Yang kedua adalah moderasi di tengah ekstrim. Moderasi dalam kepribadian komunikator adalah pendekatan yang penting untuk menjaga keseimbangan antara dua ekstrim dalam komunikasi, yakni agresivitas dan pasivitas. Dalam konteks ini, moderasi berarti kemampuan seorang komunikator untuk bersikap asertif tanpa bersifat agresif atau mengalah terlalu banyak, serta menunjukkan empati tanpa kehilangan ketegasan. Pengertian ekstrim dalam komunikasi itu terdapat dua kutub ekstrim. Yang pertama adalah agresif, yaitu komunikator yang agresif cenderung memaksakan pandangannya tanpa mempedulikan pendapat atau perasaan orang lain. Mereka bisa mendominasi pembicaraan, memotong pembicaraan orang lain, atau bahkan melakukan serangan verbal jika ada perbedaan pendapat. Komunikasi agresif sering mengarah pada konflik karena kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Yang kedua adalah pasif. Pasif ini sebaliknya. Komunikator yang pasif cenderung menghindari konflik dengan tidak menyuarakan pendapat atau kebutuhan mereka. Mereka seringkali mengalah, bahkan ketika mereka merasa terganggu atau dirugikan. Komunikasi pasif dapat menyebabkan frustasi dan rasa tidak puas baik bagi komunikator itu sendiri maupun bagi lawan bicaranya, karena kebutuhan atau keinginan mereka tidak tersampaikan dengan jelas. Moderasi sebagai jalan tengah. Moderasi dalam komunikasi mengacu pada kemampuan seorang individu untuk menyeimbangkan antara menyatakan pendapat dengan tegas atau asertif dan tetap menghormati pendapat orang lain atau empati. Pendekatan moderat ini sangat penting karena yang pertama adalah menghindari konflik, yaitu dengan tidak bersikap terlalu agresif. Seorang komunikator dapat menyampaikan pesannya tanpa memicu konflik. Lalu yang kedua adalah membangun relasi yang baik. Moderasi mendorong komunikasi yang terbuka dan saling menghormati, yang menjadi pondasi untuk hubungan interpersonal yang sehat. Lalu yang ketiga adalah efektivitas komunikasi. Seorang komunikator yang moderat lebih mungkin mencapai tujuannya. Karena apa? Karena pesannya diterima dengan baik tanpa perlawanan dari pihak lain. Menurut Rogers dan Farson tahun 1987 dalam konsep active listening, seorang komunikator yang efektif harus mampu mendengarkan secara empatik dan merespon dengan tegas namun penuh hormat. Dengan mendengarkan secara aktif, kita bisa memahami
perspektif lawan bicara, dan ini menghindarkan kita dari sikap ekstrim, baik itu terlalu agresif maupun pasif. Selanjutnya adalah berorientasi pada lian. Berorientasi pada lian merupakan konsep yang menekankan pentingnya memperhatikan dan memahami orang lain dalam interaksi sosial. Istilah lian berasal dari bahasa Jawa yang berarti yang lain atau orang lain. Dalam konteks ini, berorientasi pada lian berarti menjunjung tinggi nilai-nilai empati, kepedulian, dan keterhubungan dengan individu atau kelompok lain. Kepribadian komunikator berorientasi pada lian ini merujuk pada sifat dan karakteristik seorang komunikator yang fokus pada orang lain atau komunikan dalam proses komunikasi. Pendekatan ini sangat penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang positif. Adapun ciri-ciri kepribadian komunikator berorientasi pada lian ini, itu yang pertama ada empati, yang kedua keterbukaan, yang ketiga minat pada orang lain, dan yang keempat adalah kemampuan mendengarkan. Selanjutnya adalah berwibawa, terhormat, dan populer. Berwibawa adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mendapatkan penghormatan dari orang lain melalui perilaku, sikap, dan penampilan. Ciri-ciri orang yang berwibawa meliputi yang pertama adalah kepemimpinan. Memiliki jiwa pemimpin yang mampu membawa perubahan yang positif. Lalu yang kedua adalah komunikasi yang efektif, yaitu mampu menyampaikan ide dengan jelas dan persuasif. Yang ketiga adalah percaya diri, yaitu memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan tidak takut akan kesalahan. Yang keempat adalah sikap tegas, yaitu mampu mengambil keputusan dengan tegas dan jujur. Yang kelima adalah memiliki prinsip, yaitu berpegang pada nilai-nilai moral yang kuat. Contoh, orang yang berwibawa bisa ditemukan dalam pemimpin yang mampu menginspirasi timnya dan memberikan arahan yang jelas. Selanjutnya adalah terhormat. Terhormat adalah kondisi di mana seseorang dihormati dan dianggap mulia oleh orang lain. Kualitas ini seringkali diperoleh melalui integritas, perilaku baik, dan prestasi yang diakui. Contoh, pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang memimpin dengan keadilan dan transparansi akan mendapatkan rasa hormat dari bawahannya. Lalu contoh dari misalnya guru yang inspiratif. Seorang guru yang menginspirasi siswa dengan pengetahuan dan sikap positif akan dihormati oleh murid-muridnya. Lalu contoh lain dari seorang aktivis sosial. Individu yang berjuang untuk keadilan sosial dan membantu masyarakat seringkali dihormati oleh komunitasnya. Orang terhormat biasanya memiliki pengaruh positif dan menjadi panutan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah populer. Populer di sini adalah kondisi di mana seseorang atau sesuatu dikenal dan disukai oleh banyak orang. Dalam konteks ini, popularitas dapat mencakup berbagai aspek seperti karya seni, tokoh publik, atau ide-ide yang mudah diterima oleh masyarakat. Contoh lagu populer, lagu yang sering diputar di radio dan disukai banyak orang, seperti lagu-lagu dari penyanyi terkenal. Contoh lain yaitu dari tokoh publik, seorang selebriti atau influencer yang memiliki banyak pengikut dan dikenal luas di media sosial. Nah, kualitas populer ini seringkali berkaitan dengan kemampuan untuk menjangkau dan menarik perhatian khalayak luas dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah bakat retorika. Bakat retorika ini merujuk pada kemampuan seseorang dalam berbicara dengan baik dan meyakinkan. Ini adalah sebuah seni komunikasi yang melibatkan keterampilan berbicara di depan publik, di mana karakter dan emosional seorang komunikator sangat berpengaruh. Aristoteles, seorang filsuf terkenal, menekankan pentingnya etos, yaitu kepribadian dan kredibilitas komunikator dalam retorika. Karakter dan keterampilan karakter komunikator mencakup citra dan kepribadian yang dimiliki yang dapat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima oleh audiens. Meskipun bakat alami dalam retorika dapat membantu, namun tidak semua orang yang berbakat secara otomatis menjadi komunikator yang handal. Sebaliknya, seseorang yang memiliki bakat retorika pun dapat belajar dan mengembangkan keterampilan ini melalui latihan dan pengalaman.
Selanjutnya adalah kata dan situasi. Dalam retorika, kata-kata adalah alat utama untuk menyampaikan pesan. Pilihan kata yang tepat atau diksi mempengaruhi bagaimana pesan diterima oleh audiens. Beberapa aspek penting terkait penggunaan kata dalam retorika adalah yang pertama adalah pemilihan kata, yang kedua gaya dan style, dan yang ketiga adalah kejelasan. Lalu di sini ada albertisme nir egoisme. Dalam retorika adalah dua pendekatan berbeda dalam komunikasi dan menyampaikan argumen. Penjelasan mendalam mengenai kedua konsep ini yaitu albertisme. Definisi albertisme terinspirasi dari pemikiran Albertus Magnus yang menekankan pada pencarian kebenaran objektif, etika, dan rasionalitas dalam komunikasi. Sedangkan karakteristiknya itu ada, yang pertama ada objektivitas, yang kedua ada etika dan moralitas, lalu yang ketiga adalah argumentasi rasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.